Airnya coba masukkan tangannya. Tangannya coba masukkan. Dingin? Dingin ya. Coba. Yang ini pun pegang di luarnya. Panas, coba masukkan tangannya. Nah, jadi Bapak Ibuku di sini sudah ada dua buah gelas. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini sudah ada dua buah gelas. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibuku kita membuktikan cara kerja dari germanium itu seperti apa. Mungkin kalau kita rasakan hanya yang tahu cuma panasnya doang. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul atau tidak? Yang penting panas matrasnya di terapi enak gitu. Tapi cara kerjanya kita tidak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya manusia, setiap yang bernyawa dan kita yang ada di sini pasti mempunyai yang namanya kadar gula. Benar Bu? Nah, ternyata Bapak Ibu, gula inilah yang membantu supaya kita bertenaga. Benar? Nah, banyak nggak kita dengar atau orang yang jatuh, kasih dulu teh manis dulu biar ada tenaganya. Benar? Pernah nggak dengar gitu Bu? Pernah? Artinya apa? Yang membuat kita bertenaga itu adalah kadar gula yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi Bapak Ibuku, setiap manusia atau Bapak Ibuku di sini pasti punya yang namanya kadar gula. Cuma ada yang tinggi, ada yang normal, ada yang rendah. Kan gitu. Nah, gula ini sebenarnya bagusnya yang mana? Yang rendah, yang normal atau yang tinggi? Normal. Normal. Tahu nggak Bapak Ibuku kadar gula yang normal berapa? Tahu? Sini ada yang kena sakit gula? Ada yang kena gula di sini? Nggak ada yang kena gula. Kalau nggak ada kena gula Bu, berarti tinggal nunggu sakit gula. Iya, apalagi udah orang tua Bu. Orang tua itu badannya semakin lemah. Gula dimasukkan terus, betul atau betul? Dari mana gulanya datang? Dari yang kita Makan. Nah, jadi di sini Bapak Ibuku kita ini makin gini dia. Ya, jadi Bapak Ibuku ini kita akan buktikan di sini sudah ada yang namanya apa ini Bu? Apa ini? Apa? Apa ini? Gula. Nah, mungkin Bapak Ibuku sebagian di antara Bapak Ibunya sudah pernah melihat seperti ini. Ya kan, percobaan seperti ini. Tapi ada juga teman kita, saudara kita, keluarga kita yang belum tahu. Betul? Yang belum tahu siapa? Coba tunjuk tangan. Masih banyak yang belum tahu. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan lihat ini langsung. Beginilah dia sistemnya, cara kerjanya kalau kita bayangkan di dalam tubuh kita. Contoh ya Bu ya. Nah, ini contoh. Kita masukkan yang namanya gula. Ibaratkan Bu, inilah ibaratnya tubuh kita. Ya kan? Kita masukkan gula. Nah, dan yang panas inilah ibaratkan seperti matras kita. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, gula kalau seandainya dipanaskan terus menerus gimana Bapak Ibu? Larut, hancur. Makanya Bapak Ibuku kalau diterapi kira-kira gula kita gimana? Cair. Nah, makanya Bapak Ibuku kalau diterapi kira-kira gula bisa sembuh nggak Bapak Ibu? Bisa atau enggak? Kalau seandainya kita mengkonsumsi obat, kira-kira gula bisa sembuh nggak? Tidak. Banyak nggak teman kita, keluarga kita yang sakit gula tapi minum obat bertahun-tahun? Banyak. Artinya apa? Obat tidak menyembuhkan secara total penyakit gula, hanya menahan. Nah, tapi penderita sakit gula butuhnya itu adalah kesembuhan. Nah, jadi begini dia Bu. Nah, coba lihat gulanya tadi. Coba lihat gulanya tadi Bu. Hancur. Nah, ada lagi gulanya. Ada gulanya.
Ada gulanya? Nggak ada. Berarti kalau gula di dalam tubuh kita kalau dipanaskan terus menerus berarti gula kita cair, hancur. Kira-kira ada nggak saudaranya yang kena sakit gula? Ada, bawa ke sini, selamatkan dia, tolong dia, bantu dia. Kalau kita yang udah tahu Bu, kalau kita udah tahu tapi kita nggak kasih tahu, kita berdoa. Iya, karena kita nggak mau menyelamatkan. Tengok lain, nggak ada lagi gulanya kan Bu? Hilang gulanya. Artinya apa? Kalau udah gulanya hilang berarti dia dinyatakan sembuh. Nah, tapi Bapak Ibu, ya ini apa semua produk-produk? Dia mau pindah hari ini kayaknya. Ada yang belum mandi. Nah, tapi berbeda dengan sekarang Bu. Sekarang orang-orang sekarang malah kebalikannya. Orang sekarang nggak suka panas, malah orang sekarang sukanya ya dingin. Kalau cuaca panas dicari kalau tidur nggak nyenyak dibuka Baju. Kalau panas rasanya bukanya bajunya. Kalau lagi siang-siang tidur dia di lantai. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, contohnya seperti tiga ini. Bukaan bajunya, rumah tutup pintu, semen. Nah, iya kan? Sering kayak Jikri apalagi? Ya kan kayak Jikri? Nah, ini Bapak Ibuku ibaratkan gula kalau kita didinginkan. Nah, kalau gula udah masuk ke dalam tubuh kita, kalau kita dinginkan Bu, yang ada dia ngendap di dalam. Makanya banyak orang tua, Bapak Ibuku, apalagi ini orang karo biasanya. Kalau orang karo khususnya laki-laki, ini suka ke warung. Iya, yang katanya gak bunyi kan dia tak 50 tahun, 60 tahun, yang mulai lemas-lemas, tengok rupanya gula. Pergi ke ladang tercucuk jarum, rupanya busuk kakinya, rupanya udah ada gulanya. Iya iyalah Bu, iya kan? Betul atau betul? Betul atau betul? Apalagi orang Jawa, ada sini orang Jawa. Nah, kalau nyayur pakai Gula. iya. Iya kan Bu Solidar? Oh ya Bu Yunidar. Solidar di atas. Betul? Iya. Makanya nggak heran kalau kita gampang kena sakit gula kalau yang belum pun menuju ke situ. Ya kan? Zaman sekarang orang berpikir kalau sakit gula itu faktor dari keturunan. No, salah, tidak. Dari faktor pola hidup kita juga itu bisa kena sakit gula. Nah, jadi Bapak Ibu, ini contohnya. Kalau kita dinginkan kayak gini dia akan nah. Nih. Ada nggak masih gulanya? Ada, bahkan gumpal dia. Betul? Nah, makanya banyak orang tua, Bapak Ibuku, peredaran darahnya sudah tidak lancar. Kenapa? Karena gula udah banyak di badan kita. Betul? Nah, contoh, pernah Bapak Ibuku lihat kalau seandainya teh manis tumpah ke lantai atau permen atau bonbon? Bukan permen menantu ya, bonbon. Kalau jatuh ke lantai lengket nggak Bu? Lengket nggak? Lengket. Bagaimana kalau gula yang udah masuk ke badan kita Bu, nggak kita keluarkan? Makanya darah kita jadi gumpal. Kalau dia udah menggumpal darahnya, otomatis Bapak Ibuku banyak nanti merembetnya ke penyakit. Apa contohnya? Kayak kebas-kebas, sesak napas. Betul atau betul? Betul atau betul? Karena darahnya sudah gumpal. Makanya apalagi orang tua semakin dia tua tubuhnya semakin dingin. Semakin dia dingin ditambah lagi masukan yang seperti ini Bu, makanya nggak heran kalau zaman sekarang tengok yang datang ke sini rata-rata orang tua, karena orang tua sekarang ini udah panen. Apanya yang dipanen? Penyakitnya. Kenapa udah panen? Karena sekarang waktunya Bu, ada prosesnya. Nggak di situ kita makan gula, situ kena gula, tidak. Tapi dia butuh proses. Betul? Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak mau terkena sakit gula, jangan didinginkan badannya. Oke Bapak Ibu? Karena kalau makin didinginkan kayak gini dia. Nah, nampak yang di sini nampak
ada gulanya, Bu? Masih ada. Tengok airnya aja jadi kayak gini dia. Andaikan air ini adalah darah kita, Bu. Airnya ini darah kita. Kita masukkan gula kayak gini jadinya. Nah, tuh. Nampak? Nah, darah kita juga kayak gini dia, Bu. Nah, tuh. Nampak, Pak? Nah, kalau kita gini kan, beginilah darah kita. Ada nampak kayak mana airnya? Tuh. Nah, benar? Nah, beginilah gambaran darah kita. Kalau kita banyak-banyak mengkonsumsi yang namanya gula. Bukan hanya dari gula putih ya, Bu. Dari nasi juga itu mengandung gula yang sangat tinggi. Nah, nih, kayak gini dia. Nih, nampak Bapak? Kayak ginilah darah Bapak kalau banyak minum gula. Nah, tuh. Darahnya jadi kental. Ya, jadi kalau Bapak Ibunya tidak mau darahnya kotor dan mengental, apa yang harus dilakukan, Bu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu? Rutin terapi. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bapak Ibu. Nah, jadi jelaskan Bapak Ibu, beda nggak? Beda? Beda. Ini udah dia lebih bersih dan lebih jernih. Begitu juga kalau Bapak Ibu terapi di Happy Dream ini, kalau dipanaskan darahnya bersih. Darahnya nanti Bapak Ibu nggak ada simpang-simpang itu, dia berhenti. Lurus saja dia jalannya. Orang udah bersih. Coba kalau yang ini udah gumpal, lengket lagi gulanya, ngendap lagi. Makanya Bapak Ibunya harus selalu dekat-dekat sama yang namanya Germanium. Germanium terapi pemanasan. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk penderita sakit gula. Nah, terutama ini bagian dari penyakit darah. Benernya, Bu. Penyakit darah itu kan bukan cuma gula, kan? Betul nggak? Kalau kita mau cek darah, penyakit apa aja yang tahu dari cek darah? Darah tinggi, darah rendah, darah apa lagi, Bu? Darah kotor, apalagi asam urat dan kolesterol. Kita kalau cek darah kan itu yang tahu kita, kan? Betul atau betul? Di sini siapa yang punya keluhan penyakit darah tinggi? 1, 2, 3. Ada darah tinggi? 4 orang. Bapak juga darah tinggi. Iya, kacau kita. Ya, Bapak Ibu yang punya keluhan darah tinggi ini berbahaya dan hati-hati, yang perlu dijaga dua. Kalau yang darah tinggi, yang pertama marah-marah. Suka marah-marah? Udah ketawa dia mati ya. Itu aja yang gampang kok nandainya. Itu paling dihindari. Marah-marah dan stres, banyak pikiran. Ya kan? Kalau orang yang punya keluhan darah tinggi, kenapa orang bilang kalau punya keluhan darah tinggi itu gampang terkena penyakit stroke? Ya kan? Jatuh di kamar mandi langsung. Iya deh. Pernah dengar, Bu? Pernah dengar mungkin tak teman, keluarga, saudara terutama penyakit dari darah, kalau masuk di kamar mandi, kalau jatuh dia kebanyakan mati, stroke. Tahu kenapa, Bu? Tahu kenapa? Kan banyak orang berpikir, oh mungkin itu kamar mandinya licin. Ya kan? Mau tahu kenapa, Bu? Mau? Nah, Bapak Ibu, Guru Heri mau tanya dulu sebelumnya. Tubuh kita ini kalau bisa dibilang yang kayak kita ini ya, Bu, yang masih hidup ini hangat atau dingin? Hangat. Kalau dia dingin, tubuhnya berarti dia sudah is dead. Ya kan? Ada orang meninggal tubuhnya hangat? Ada? Enggak ada. Orang meninggal pasti tubuhnya dingin. Kalau orang kita yang masih hidup tubuhnya iya, cuman hangatnya ini ada yang kurang, ada yang pas, ada
yang tinggi, betul? Nah, jadi Bapak Ibu cerita punya cerita. Ini Bapak Ibu tahu namanya apa? Gelas. Nah, pernah Bapak Ibu lihat? Ini contohnya gelas nih, udah panas. Tiba-tiba kasih air dingin, kayak mana gelasnya? Pecah. Ah, Pecah. pecah. Pecah kan Bu? Retak kan? Benar? Benar Bu? Pernah melihat? Pernah? Nah, itu dia. Begitu juga Bapak Ibuku, kalau ibaratkan tubuh kita hangat, udah gitu lemah, masuk ke kamar mandi. Kamar mandi itu sifatnya dingin. Ditambah lagi dengan pola cara kita di dalam itu lain. Ya kan, contohnya kalau mau mandi, banyak orang yang buru-buru Bu, mandinya aja kayak gini dia. Di kepala dulu ditaruh. Ya kan, caranya itu benar atau salah? Salah. Kalau dia udah punya keluhan Bu, kena seperti itu langsung kedingin, oyong dia jatuh Bu, disitulah makanya banyak yang lewat. Kalau nggak lewat, stroke. Ya kan? Kenapa? Karena Bapak Ibuku saraf-saraf kita tadi udah didinginkan, ruangan kamar mandi dingin, ditambah lagi air dingin. Ya udahlah. Pusing kita, oyong kita, jatuh kebentur kepala, ya udah stroke. Jarang orang di kamar mandi kalau udah orang tua, kalau dia selamat jarang. Kalau selamat pun dia pasti stroke. Kalau stroke nggak stroke pasti pendarahan di otak. Betul atau betul? Betul Bu? Udah ada saudaranya yang meninggal jatuh di kamar mandi? Udah? Udah Bapak Ibuku mau kayak gitu? Enggak? Nah, jadi Bapak Ibuku beruntunglah ketika Bapak Ibuku terapi di Happy Dream ini. Kenapa? Karena membantu untuk menghangatkan badan, supaya badan kita kuat, supaya badan kita enggak lemah. Ya kan? Nah, begitu juga kita Bu. Padahal kita udah tahu gelas saja kalau udah panas langsung kasih dingin, pecah retak. Konon lagi tubuh kita Bu. Ya kan? Tubuh kita langsung kita kasih dingin. Rusak sarafnya Bu, jatuh kita. Yang repot siapa? Yang repot anak. Yang repot siapa? Keluarga. Yang nahankan sakit siapa? Kita. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, jadi Bapak Ibuku, untuk menghindari itu semuanya, jagalah suhu tubuhnya supaya tubuhnya tetap hangat. Kalau udah tubuh kita hangat Bu, penyakit apapun tidak akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita, kekebalan tubuh kita hangat, yang kuat ya. Tapi kalau dingin gampang terkena penyakit. Dan matras germanium ini mampu menghangatkan, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Makanya banyak orang Bu di luar sana beranggapan, kayak contohnya inilah, banyak orang kita masih beranggapan banyak makan gula naik gula, banyak makan lemak-lemak naik kolesterol. Banyak orang luaran sana Bu, dan sampai sekarang ini juga yang kita dengar, banyak makan kacang-kacangan naik Asam urat. Betul atau betul? Betul. Ya kan? Banyak orang di luaran sana beranggapan banyak makan daging naik Darah tinggi. Betul atau betul? Betul. Betul atau betul? Betul. Betul atau betul? Betul. Enggak dengar suaranya. Betul atau betul? Betul. Ya kan? Dan sekarang juga masih kayak gitu yang sering kita dengarkan Bu. Ya. Jangan kau banyak makan teh manis, gula nanti naik Ya. gulamu. Jangan kau banyak makan kacang-kacangan, nanti naik asam urat. Ya kan Bu? Benar, memang benar. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, itu semua karena tubuh kita dingin. Kalau tubuh kita nggak dingin Bu, tubuh kita hangat, apapun yang kita makan itu akan terjadi yang namanya pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran lemak, pembakaran kalori. Karena tubuh kita dingin, apa yang kita masukkan nggak dibakar, maka
itu Bu, nggak ada asam urat. Tengoklah anak-anak, banyak makan permen, banyak makan susu kotak, susu ini, pernah nggak naik gulanya? Enggak. Tubuhnya hangat. Lari-lari terus. Iya, coba kita orang tua, semakin tua semakin lowbat baterainya, Ya. semakin lemah. Ya. Ditambah lagi makan itu makan ini, ya udahlah, tambah parah, betul. Nah, matras ini, germanium ini, Bapak Ibuku, ibaratkan seperti charger. Ya, ibaratkan matras ini seperti charger HP. Dan HP ini contoh Bu, ini rata-rata Bapak Ibuku punya handphone. Nah. Punya handphone Bu? Oppo punya handphone? Punya. Inilah ibaratkan kita Bu. Ini ibaratkan kita nih, ini ibaratkan manusia nih Bu. Handphone ini. Ya kan? Kita pakai terus, nggak pernah kita cas. Lama-lama handphonenya Rusak. lobek. Setelah lobek Rusak. mati. Ya ini Bapak Ibu udah fase-fase lobet ini, karena udah ada penyakitnya, ya kan? Nah, berarti kalau ini udah lobet, apa yang harus dilakukan? Charger. Di charger. Kenapa di charger? Biar ada baterainya. Supaya ada baterainya, supaya penuh lagi, supaya bisa dipakai lagi. Sama seperti tubuh Bapak Ibunya. Tapi nggak mungkin charger itu masukkan ke lubang hidung. Nggak mungkin charger itu masukkan ke lubang telinga. Betul atau nggak Bu Pasko? Betul. Ya kan? Nggak mungkin charger itu masukkan ke lubang buang air besar. Ya kan? Ada juga prosesnya. Jadi chargernya tubuh manusia pakai apa? Ini matras germanium. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Pakai ini dicas. Cara casnya bagaimana Guru? Yaitulah dia telentang, telungkup, tekuk, terapi duduk, terapi sudut, baru pulang. Ya kan? Pakai ini casnya kan Bu? Coba kalau nggak dicas pakai ini, makin lobek juga kita, makin oyong-oyong, makin drop ujung-ujungnya. Iya. Dan itu nggak bisa kita hindari Bu. Tengoklah orang-orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang Bapak Ibuku rata-rata meninggal pasti Sakit. gara-gara penyakit Bu. Di zaman sekarang ini. Kalau dulu mungkin karena udah tua, udah 100, 130, 120. Pernah nggak dengar orang zaman sekarang 60 aja udah jago kali kata orang. Di zaman sekarang pernah dengar kata-kata itu? Pernah? Ya itu dia Bu. Karena apa? Karena sekarang ini Bapak Ibu zaman udah canggih. Sumber penyakit dari mana-mana datang. Dari handphone bisa penyakit, dari anak nggak kawin-kawin bisa jadi penyakit, dari anak nggak kerja-kerja jadi penyakit, dari istri atau suami tukang selingkuh pun bisa jadi penyakit. Ya iyalah, naik darah tingginya, nampak dia bocengan pelukan dia, di simpang itu kan. Oh Pak Yolanda di situ sama perempuan rambut pirang kata gitu berjilbab. Apa nggak naik tensi Pak Yolanda? Penyakit juga nggak? Ya. Penyakit. Jadi sumber penyakit itu banyak Bu. Satu lagi, terutama dari ekonomi. Ya kan? Banyak sekali Bapak Ibu gara-gara ekonomi timbul penyakit. Bukan hanya penyakit, piring-piring pun berterbangan. Iya, macam-macam. Ya kan? Itu dia. Jadi penyakit itu sumbernya banyak sekali dan itu nggak bisa kita hindari Bu. Tapi bisa kita cegah. Bagaimana caranya supaya penyakit itu tadi tidak parah di badan kita? Salah satunya di matras ini. Nah, Guru Heri mau tanya sama Bapak Ibu, boleh? Yang udah terapi yang lama sini, siapa yang udah terapi di sini tapi begitu matras itu di atas panas, dia bisa tidur nyenyak di situ? Siapa? Iya, apa? Nyenyak padahal panas kan? Tapi kenapa bisa dia tidur nyenyak? Karena Bapak Ibuku salah satunya nih. Nih
Inilah Bapak Ibuku isi-isi dari matras kita yang di dalam, dan di sini ada yang namanya 12 lapisan. Nah, jadi lapisan ini Bu, ada yang untuk kita menenangkan diri supaya kita nggak stres, nggak tegang. Ya, supaya kita tenang. Makanya panas pun bisa kita tidur di situ kan Bu? Betul? Nah, dan lapisan ini didesain, dibuat dan dirancang sudah sesuai dengan tempatnya Bu. Nah, ada anti bakarnya, ada juga antibakterinya. Makanya termoterapi kita di atas itu udah beribu-ribu orang terapi, tapi nggak pernah bawa pesing, bawa amis, bawa apa kan? Nggak kan, karena ada antibakteri. Pernah ngompol di situ? Pernah? Oh, pernah. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi kita lanjut lagi ya Bu. Tapi semoga apa yang Guru Heri sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibunya, dan dari sekarang sampai ke depannya jagalah kondisi tubuhnya sebelum tubuhnya habis dimakan penyakit. Iyalah, sebelum tubuhnya habis digerogoti penyakit Bu. Kalau udah digerogoti penyakit, ini pun agak mendelep dia ke bawah. Iya kan? Betul? Jadi Bapak Ibuku, jaga kondisi badannya salah satunya dengan terapi. Oke? Oke, ini yang mau naik sesi berapa Bapak Ibu?